Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah dengan NIM 11920202228 dari kelas 5F Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujud sekolah terpadu dan unggul, yang isinya meliputi kasus-kasus aktual yang pernah terjadi, penjelasan materinya, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahannya. Dalam rangka mewujudkan sekolah terpadu dan unggul, tentu di dalamnya haruslah terdapat peran kepala sekolah. Oleh karenanya, kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu faktor penting dan merupakan indikator yang paling utama dalam mewujudkan sekolah yang terpadu dan unggul. Belakangan ini, saya menemukan kasus aktual yang terjadi dalam mewujudkan sekolah terpadu dan unggul, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang profesional, dan kasus yang kedua yaitu lingkungan sekolah yang kurang kondusif untuk pembelajaran. Dalam mengembangkan sekolah, tidaklah terlepas dari adanya kepemimpinan dari seorang pemimpin yang berkualitas. Sekolah terpadu dan unggul adalah sekolah yang terus-menerus meningkatkan kinerjanya dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal untuk menumbuh kembangkan prestasi siswa secara menyeluruh. Sekolah yang unggul dimulai dari pemimpin atau kepala sekolah yang peduli terhadap perkembangan sekolahnya. Kepala sekolah yang profesional dalam manajemen pendidikan akan memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam pembaruan sistem pendidikan di sekolah. Kepala sekolah yang baik akan menciptakan sekolah yang berkualitas karena pemerintah memberikan wewenang penuh kepada kepala sekolah untuk mengembangkan sekolahnya. Dan kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif untuk meningkatkan mutu sekolah. Terdapat beberapa faktor yang harus dicapai apabila sekolah ingin dikategorikan sebagai sekolah terpadu dan unggul, yakni yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, guru-guru yang tangguh dan profesional, lalu memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, jaringan organisasi yang baik, kurikulum yang jelas, evaluasi belajar yang baik, dan partisipasi orang tua siswa yang aktif dalam kegiatan sekolah. Lalu, bagaimana untuk kasus yang telah saya paparkan di awal tadi, yaitu mengenai kepala sekolah yang kurang profesional dan lingkungan sekolah yang kurang kondusif untuk pembelajaran? Mengingat kedua kasus tersebut sangatlah bertolak belakang dengan faktor yang harus dicapai agar sekolah bisa dikatakan sekolah terpadu dan unggul. Maka dari itu, saya menawarkan solusi untuk kedua kasus atau permasalahan ini, yakni kepala sekolah haruslah mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakannya dan juga memahami peranannya sebagai kepala sekolah. Dan bisa juga melalui pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah seperti peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan peningkatan kedisiplinan, yang mana harus ada pihak yang berperan dalam peningkatan mutu tersebut. Lalu, untuk kasus yang kedua mengenai lingkungan sekolah yang kurang kondusif untuk pembelajaran, saya menawarkan solusi dan sedikit tips untuk membangun lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menata ruang kelas belajar dengan baik dan tepat.
seperti bersih, nyaman, dan tertata rapi, yang mana ini sangatlah mendukung proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan agar memacu siswa untuk semangat dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan luar kelas yang kondusif. Selanjutnya, membangun komunikasi yang aktif dan menjadi guru yang menyenangkan. Lalu, membiarkan siswa berkreasi dan guru membuat aturan yang disepakati oleh bersama. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pemaparan terkait materi ini dapat bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.